Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang menunggu kamu pulang atau menunggu kamu datang. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk hidup kalian. Jadi dimohon untuk bijak, dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Iya, menunggu kamu pulang atau menunggu kamu datang. Sebenarnya tentang apa yang kita tunggu bukan karena kita nggak bisa hidup tanpa dia atau tanpa mereka yang kita tunggu, tetapi di sini lebih tepatnya pertanggungjawaban gitu ya. Baik, di sini ada The Temperance yang reverse. The Temperance yang reverse di energi yang terbaca ini kuat sebenarnya. Kamu udah berusaha untuk menyatukan antara dua sifat, dua karakter, dua kehidupan, dua latar belakang, dua pemikiran yang memang itu jauh. Perbedaannya itu memang banyak sekali, ya. Tapi di sini terbaca kamu sudah berusaha untuk melakukannya. The Temperance yang reverse. Tetapi persatuan itu memang belum didapatkan gitu loh. Apalagi terbaca sekali ya. Seseorang yang kamu tunggu di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan energinya dominan. Jadi dia adalah orang yang ingin menjadi nomor satu tanpa memperdulikan kamu sebagai pendampingnya, penyertanya, atau partnernya gitulah di sini. Ya. Kemudian ada The Chariot yang reverse. Terbaca sekali tentang dia yang pergi. Ini adalah dia yang pergi tidak hanya sekali saja ya. Terbaca di sini ada sekali, dua kali, atau bahkan lebih dari dua kali. The Chariot yang reverse. Tetapi dia selalu kembali gitu loh. Nah, kenapa di sini kamu masih menunggu dia pulang atau menunggu dia datang? Karena memang terbaca bukan karena kamu nggak bisa hidup tanpa dia ya, lagi-lagi saya tegaskan, tetapi di sini kayak kamu menunggu pertanggungjawaban, kamu menunggu kayak mungkin kepastian, atau kamu menunggu tentang adanya dia yang harus bisa mengobati keadaan, mengobati luka, atau bahkan mengobati sesuatu hal yang sudah dia kacaukan gitu loh. The Chariot yang reverse. Di sini terbaca juga tentang The Chariot yang reverse bahwa mungkin seseorang yang kamu tunggu adalah seseorang yang juga pakai cara-cara licik ya, atau pakai cara-cara jahat, atau bahkan pakai cara-cara energi magic atau lain sebagainya untuk berusaha lebih kayak mengoceh dirimu gitu loh di sini. Ya, tetapi walaupun demikian terbaca kamu masih dengan kesadaran. Kamu masih dengan kewarasan gitu loh. Kamu tidak yang bertekuk lutut sekali terhadap dia, kamu tidak yang bodoh sekali ketika dia tidak kembali sama kamu gitu loh. Ya, di sini kayak hanya sebatas tentang moral saja, kemanusiaan saja. Two of Pentacles. Mungkin kamu menunggu pertanggungjawaban dia dengan cara dia membayar utangnya ke kamu, atau dia mengganti uangmu yang sudah dia kuras, atau bahkan memang di sini ada yang ditinggalkan oleh dia, mungkin itu keluarga, mungkin itu anak, mungkin itu kayak semacam tagihan atau lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang dia tinggalkan, banyak sekali yang
dia kacaukan dalam hidupnya kamu, dan juga bisa terbaca di sini dia meninggalkan bekas luka yang dalam, ya. Ya, the chariot yang reverse. Dia meninggalkan bekas luka yang dalam, dan kamu kayak ngerasa dia harus bertanggung jawab, dia harus menyesal, dia harus datang, dia harus membayar gitu loh di sini. Kemudian ada King of Wands. Nah, di King of Wands ini terbaca sebenarnya kamu sudah memaafkan dia ya, kamu sudah berdamai dengan hidupmu, kamu sudah berdamai dengan perasaanmu, kamu sudah berdamai dengan jiwamu. Tetapi memang terkadang sikapnya dia yang tidak berkenan di hati kamu itu selalu datang, ya. Selalu kayak menghantui kamu gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kamu akan keinget dia. Tetapi di sini terbaca kamu sudah memaafkan dia. Queen of Swords, lagi-lagi walaupun pikiran kamu dikoceh oleh kelakuan dia, oleh memori tentang dia, terbaca sebenarnya ya kamu tidak ada niatan jahat, kamu tidak ada niatan dendam. Cuman lagi-lagi saya garis bawahi, menunggu dia datang, menunggu dia pulang, untuk menunggu kepastian, jawaban, atau bahkan pertanggungjawaban yang sudah dia lalaikan selama ini. Begitu, ya. Ada Seven of Swords. Di Seven of Swords ini sebenarnya juga ada rasa takut ya. Ketika dia pulang, ketika dia datang, ada rasa takut kembalinya dia adalah kembali dengan cara menghancurkan hidupmu lagi di sini. Ada rasa khawatir, ada rasa tidak percaya diri terhadap pemulihan yang sudah kamu tetapkan gitu loh. Artinya kamu masih takut dengan dirimu sendiri, kamu masih takut dengan perasaanmu sendiri. Takutnya kamu adalah kamu bisa kecemplung lagi dengan situasi dia yang tidak membawa energi baik di kehidupan kamu, begitu loh di sini. The Temperance yang reverse dan the Chariot yang reverse kuat sekali bahwa sebenarnya di sini tentang dia yang pergi ya, dia yang benar-benar di sini meninggalkan kamu itu tanpa ampun, ya. Two of Pentacles dan King of Wands. Sudah bersusah payah berulang kali kamu mencoba untuk memulihkan keadaan, tetapi terbaca memang pemulihan yang terjadi ini harus ada campur tangan dia, dimana dia juga harus ambil adil di dalamnya gitu loh, ya. Karena sebagian besar tadi yang saya sampaikan, ada manusia yang ditinggalkan, bisa itu anak, bisa itu kayak semacam energi janin yang masih dalam kandungan ya, atau bisa itu juga tentang energi komitmen pernikahan yang tanpa kejelasan, cerai enggak, rujuk enggak gitu loh. Jadi kan butuh kepastian ya. Atau mungkin memang di sini ada keluarga yang pernah dia sakiti di masa lampau gitu loh. Dan ada uang yang memang di sini pernah terkuras gitu loh. Ada Queen of Swords dan Seven of Swords. Di sini terbaca ya ini lebih ke ranah pikiran ya, dimana mau dia pergi sejauh manapun, mau kamu mencoba untuk lebih tenang segimanapun, ya memori tentang dia adalah memori yang gak bisa kamu lupakan walaupun kamu sudah memaafkan. Karena memang di sini dia telah menghancurkan mental kamu ya mungkin, sehingga kamu kayak sulit banget untuk berdamai dulunya, walaupun sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit bisa move on, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai di tebaran kedua. Kita akan lihat pengklarifikasian, pengakurasian tentang menunggu dia pulang atau menunggu dia datang. Baik, saya akan mulai. Ya, di sini ada the full energy. Ya, the full energy, dia yang kamu tunggu ya, atau dia yang pergi meninggalkan kamu adalah memang dia yang di sini orang yang kurang tahu diri ya. Artinya setelah dia ambil semuanya dari kamu, setelah dia manfaatin semuanya dari kamu, setelah kamu berkorban banyak hal kepada dia, dia kayak tidak mensyukuri itu gitu loh. Dia punya sisi kekanak-kanakan, dia punya sisi energi yang maunya menang sendiri, dia hidup dengan dunia sendiri, dia kayak sangat sulit untuk diajak berkompromi.
gitu loh, bermusyawarah gitu loh. Dan ketika nih misalkan kamu lagi ngobrol sama dia, dia nyolotnya minta ampun gitu loh, dia kayak nggak mau dikalahin, ya itu minta ampun, pengennya itu menang terus gitu loh, the full. Bisa dikatakan orang yang pergi ini adalah orang yang mungkin ya dalam energi tanggung jawab ini juga kurang, dimana mungkin untuk masalah pekerjaan dia juga orangnya kayak mut-mutan dalam bekerja ya, atau bahkan hasil dari pekerjaan dia atau uang yang dia dapatkan dari pekerjaan dia ini kayak bener-bener tidak bisa dia alokasikan dengan baik gitu, sehingga mau nggak mau ya kamu ikut berkorban gitu loh ya. Kemudian ada King of Pentacles. Di sini kuat juga ya tentang dia yang pergi, dia yang datang berkali-kali. Ini karena memang dia ngerasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang punya power. Kamu adalah seseorang yang pemaaf. Kamu adalah seseorang yang selalu kayak memberikan dia kesempatan berulang-ulang gitu loh. Dan dia tahu itu, dia sadar itu. Itulah kenapa ketika dia kembali, dia kayak tidak benar-benar kembali gitu loh, karena sifat aslinya memang sifat yang dungu sekali gitu loh di sini ya. Dan mungkin di sini kamu adalah sumber uangnya dia, atau mungkin di sini kamu adalah sumber ATM-nya dia, atau mungkin di sini kamu adalah sumber penghidupan dia ketika di luar sana dia nggak ada yang mau nerima dia gitu loh ya. Five of Pentacles, Two of Pentacles ini fix banget ya, potensi besar orang yang berurusan sama kamu adalah orang yang benar-benar kayak sudah manfaatin kamu habis-habisan, baik raga, baik perasaan, baik pikiran, ataupun baik materi keuangan di sini ya. Ini manfaatin kamu tuh udah habis-habisan banget, kamu jumping banget ya, kamu juggling banget dalam kondisi yang memang kamu diharuskan untuk struggle karena ulahnya dia gitu loh ya. Kemudian di sini ada Knight of Cups ya, King of Wands dan Knight of Cups. Kamu cinta ya sama dia. Ada perasaan cinta yang tulus tumbuh dari hatimu. Ada perasaan di mana ketika dia kembali, kamu kayak nggak ada niatan untuk pengen hidup dia hancur, kamu nggak ada niatan untuk pengen hidup dia, mohon maaf, melarat, nelangsa ya. Kamu hanya pengen dia datang, dia bertanggung jawab, dia bisa merubah sifat buruknya, sifat dungunya, dan dia mau untuk diajak memanifest hubungan gitu loh. Itu sesederhana itu yang kamu inginkan ya. Kamu hanya butuh dia sadar, kamu hanya butuh dia paham bahwa kamu menunggu dia karena memang di sini ada perasaan yang tulus yang kamu berikan. Begitu. Ada the star. Kenapa kamu masih overthinking? Kenapa memori dia di sini masih muncul? Karena the star, dia masih berarti untuk hidupmu. Kamu sadari atau tidak, dia masih berarti. Ya, dia hadir atau tidak dalam hidupmu, dia tetap berarti dalam hatimu. The star. Kamu punya impian besar, kamu punya ekspektasi besar, kamu bisa hidup sama dia, atau kamu bisa menikah sama dia, atau kamu bisa rujuk sama dia, atau kamu bisa sampai tua sama dia gitu loh. The star, ada harapan besar. Itu mimpinya kamu. Itu keinginan kamu gitu loh di sini. Ya. Dan the star ini adalah energi di mana kamu jadikan dia sebagai bintang. Kamu jadikan dia sebagai seseorang yang akan kamu hormati, akan kamu hargai, akan kamu prioritaskan. Dan di sini juga kamu pengen ada timbal balik yang sama gitu loh. Ya, the star. Ada impian-impian besar kamu sama dia yang belum kecapai, yang belum kesampaian, malah dia di sini sedang dalam masa kekhilafan gitu loh. Ya, luar biasa. Ada King of Wands. Di sini juga terbaca ragu, takutnya kamu di sini juga memang karena kamu kayak habis kesabaran gitu loh.
Kenapa kamu sering merasa ragu? Kenapa kamu sering merasa takut? Kenapa kamu sering merasa insecure ya? Karena di sini dia kayak benar-benar menguras kesabaran kamu, merampok kesabaran kamu gitu loh. Dan ketika dia pergi ya, terbaca sekali emosional kamu semakin mudah kayak bisa lebih sabar, bisa lebih tenang. Tetapi ketika dia kembali, ini bisa dikatakan ya kamu akan nangis darah lagi gitu loh ibaratnya. Iya. Itu yang membuat di sini kamu dalam energi kebimbangan, kelabilan dan ketakutan karena ada rasa trauma, ada rasa yang benar-benar sakitnya itu nancep banget dalam hati sehingga ada perasaan di mana kamu ingin dia kembali, kamu ingin dia pulang, kamu ingin dia bertanggung jawab, tapi kamu takut hidupmu terpuruk, kamu takut hidupmu tersungkur gitu. Ya, the temperance yang reverse, the fool yang tegak lurus. Kalian berdua adalah manusia yang bertolak belakang di sini. Ya, sungguh sangat sempurna hidupmu jika mungkin di sini dari pelajaran hidup yang pernah kamu lalui, kemudian kamu bisa berani melepaskan dia seikhlas-ikhlasnya. Gitu. Karena memang sifat kekanak-kanakan dia, sifat kedunguan dia, sifat menangnya dia, sifat tentang dia yang hidup dengan dunia sendiri, dia yang seenaknya sendiri, itu adalah sifat yang sulit untuk diubah. The Chariot yang reverse dan King of Pentacles. Sudah terlalu panjang perjalananmu, kesabaranmu. Two of Pentacles dan Five of Pentacles. Semuanya sudah hancur berantakan. Sulit untuk dipulihkan. Yang harus kamu pulihkan itu sekarang bukan tentang situasi, bukan tentang hubungan kamu dengan dia saja, tetapi yang lebih utama adalah tentang dirimu, kesiapanmu, mentalmu, hatimu. King of Wands, Knight of Cups. Cintamu terlalu dalam, cintamu terlalu murni, cintamu terlalu suci. Sangat lebih layak ketika kamu berikan itu kepada orang yang lebih tepat. Queen of Swords, the Star. Ya, jangan pernah terjebak dalam situasi yang membuat kamu di sini dalam lingkaran hitam. Jangan menjebakkan dirimu dalam ketoksitan pikiran yang membuat kamu overthinking, susah tidur. Kamu harus bijak. Kamu harus cintai dirimu. The Star harus untuk dirimu sendiri di sini. Cintai dirimu sendiri. Tanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dihancurkan. Karena itu mungkin salah satu cara untuk kamu bisa tersibukkan, teralihkan. Mungkin di sini ketika dia meninggalkan anak, ya kamu harus tanggung jawab dengan anakmu, kamu harus fokus sama anakmu gitu loh. Kamu harus buktikan bahwa kamu bisa hidup walaupun tanpa dia. Ketika di sini tidak ada anak, hanya ada kamu dengan energi yang yang sudah tersisa, ya kamu harus kumpulkan itu dari dirimu sendiri. Seven of Swords, King of Wands. Teruskan perjalananmu, boleh menengok ke belakang tapi jangan lama-lama. Ya, luaskan sabarmu, luaskan tabahmu, luaskan tegarnya kamu agar dalam perjalanan kamu di sini merasa yakin terhadap pilihan yang sudah kamu tempuh. Penerangan dalam hidup pasti akan selalu ada. Gitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, ingatlah satu hal bahwa cahaya itu tidak hanya pada satu titik. Cahaya itu tidak hanya pada satu tempat. Cahaya itu tidak hanya pada satu ruang saja. Cahaya bisa kamu dapatkan di beberapa titik, bisa kamu dapatkan di beberapa tempat, bisa kamu dapatkan di beberapa ruang. Seperti hatimu. Kebahagiaan dalam hatimu bukan hanya kamu dapatkan dari seseorang yang itu saja, tapi kamu bisa dapetin itu melalui orang lain, melalui cinta yang lain. Gitu. Maka jaga hatimu, jaga dirimu sendiri, karena cahaya itu akan datang dengan sendirinya, seperti malam yang akan berganti siang. Ya, mentari pasti akan terbit.
Dan janganlah takut ketika kamu dalam kegelapan, seperti janganlah kamu takut ketika kamu dalam kekeruhan di saat dia pergi meninggalkan kamu, atau di saat kalian terenggangkan, ter-LDR-kan tanpa hubungan yang jelas. Begitu, ya. Terima kasih, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu, bye-bye.